Ini adalah hasil dari modifikasi kap mesin mobil expander hanya bermodalkan 52.000. Let's check it out penampakannya. Ya. Jadi ini adalah hidrolik kap mesin murah meriah. Kepoin bagaimana metode pemasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bosku semua. Semoga kita semua diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memodifikasi stick kap mesin ya, biar pakai hidrolik. Tapi saya menggunakan bahan yang murah meriah. Apakah ini ya? Kita buka. Ini adalah bahannya ya. Saya pilih yang terjangkau. Ya. Jadi ini adalah hidrolik dengan merek Huben. Ya, merek apa aja sebenarnya. Tapi ini sebenarnya untuk mebel. Jadi ini satu bijinya itu 10.500. Kalau 4 itu 42 ya. Sedangkan yang diperlukan juga adalah ini. Jadi saya ada beli sambungannya ini 5.000-an. Jadi total hanya bermodalkan 52.000 saja. Karena ini sudah banyak yang pasang ya di YouTube lain. Tapi saya ingin menunjukkan metode yang terbaik ya untuk expander, terutama saya belum lihat cara pemasangan yang nanti akan saya praktekkan ya. Ini M6 ya, disambung. Jadi caranya ini kita lepas. Jadi alat yang digunakan bor ya, mesin bor. Kunci utama adalah kunci 10 dan obeng, tang untuk membengkokkan ya, kunci Inggris untuk ragung, kalau punya ragung lebih bagus, atau 2 tang bisa, dan meteran ya. Nah, nanti kita praktekkan apa fungsi meteran. Ini cukup penting jika mau merancang ya, atau menentukan tempatnya. Oke, kita assembly aja. 2 menjadi 1 ya, seperti ini. Saya lebih suka seperti ini ya, jadi yang kecilnya di ujung kanan ujung kiri seperti ini, jadi agak manis, tinggal kencangkan saja. Dan satunya juga ya, 2 udah terakit ya. Dan ini adalah kupingan bawaannya ya, atau apa ya, bracket ya. Jadi ini tinggal nanti masukkan ke sini salah satu, yang ujung 1 masih bisa. Jadi kita gunakan yang seperti ini, atau ini tinggal kita pilih sesuai tempatnya. Nanti kita survei tempatnya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengukur jarak terpanjang ya. Jadi jarak terpanjangnya berapa kita tentukan, kita ukur ya. Ini adalah jarak terpanjang aktual 48 ya, 48,5 ya, kurang lebih anggap aja 48 ya. Oke, dan kita tentukan tempat yang di sananya. Oh ya, dan jarak terpendeknya. Jadi ini travelnya atau hidroliknya itu stroke-nya berapa kalau hidrolik ya, mainnya ini 9 cm. 9 kali 2 berarti 18 cm. Jadi jarak terpendeknya adalah 48 kurangi 18 cm. Jadi jarak terpendeknya adalah 30 cm. Nah, itu untuk menentukan lokasi terbaik di mana. Let's check it out di tempat mobilnya. Ya, jadi ini adalah kap mesinnya, sementara pakai penyangga aslinya ya, sudah terbuka. Nah, ada 2 metode penting yang perlu dipraktekkan di sini ya. Yang pertama adalah metode seperti ini.
Ini yang banyak dilakukan oleh modifikator pada mobil expander ya. Dan banyakkan pakai hidrolik yang mahal ya, itu ke sini. Satu di baut di sini dan satunya di baut engsel. Nah, ini saya kurang setuju atau kurang terbaik lah menurut saya. Kenapa? Karena akan terjadi stres di sini. Jadi gampangnya, kalau ini kita mati atau kita tahan mati, sedangkan di sini kita tekan, itu akan terjadi stres atau bending di sininya. Jadi yang terbaik adalah seperti ini, metode seperti ini. Ini saya sudah lihat di mobil-mobil lain seperti Avanza ya, dengan seperti ini. Kenapa? Karena seperti ini, kalau metode seperti ini, itu yang ditahan adalah bagian atas ini. Jadi di engsel itu tidak ada stres. Jadi engsel lebih awet. Walaupun potensi rusaknya itu sangat kecil ya, tapi ini adalah yang terbaik. Ini metode yang terbaik. Ada dua alasan. Yang pertama, tidak merusak engsel. Yang kedua, tentunya tidak mengganggu ya. Kalau seperti ini kan mengganggu waktu servis mesin atau apa, itu cukup mengganggu tongkatnya, walaupun aslinya juga mengganggu. Tapi yang seperti ini lebih praktis. Oke, langkah yang pertama kita harus ukur. Kita tentukan posisi bracket yang atas dan bawah. Panjang yang terpanjang atau hidrolik terbuka adalah 48. Ya, jadi panjangnya kurang lebih 48. Sedangkan yang terpendeknya adalah 30. Jadi saat terpendeknya itu juga harus diperhitungkan waktu kap mesin tertutup. Jadi posisi terpanjang adalah segini ya, 48. Nah, terus kita tandai di sini tadi. Nah, jatuhnya adalah di sini. Nah, di sini ini apakah 30? Kalau lebih pendek berarti nggak bisa. Tapi kalau lebih dari 30 nggak masalah. Artinya struknya atau travelnya itu masih cukup dari hidrolik yang kita pilih. Dan ternyata di sini masih 33. Artinya masih ada 3 cm spare ya. Jadi hidroliknya nggak sampai mentok gitu. Jadi saya tentukan di sini. Saya zoom, saya dekatkan ya. Nah, ini saya mau memanfaatkan baut ini ya, karena ini engsel itu lewat sini, jadi nanti hidroliknya adalah di sini sampai sini. Jadi ini baut kita lepas, ini sudah saya kendorkan ya, dan ini kita pasang begini. Ini juga sudah saya kendorkan ya, pasang seperti ini. Nah, ini harus dibengkokkan sedikit ke atas biar tidak mentok ke baut ini. Karena yang sini model jepit aja, jadi nggak usah terlalu kencang. Tapi yang sini lubangnya kita besarkan karena ini menggunakan M6 ya. Sedangkan lubangnya kurang lebih 4 mili, jadi harus dibor seperti ini. Ya. Ini untuk di sini ya. Seperti ini. Biar cepat, ini udah saya bor ya. Saya kira semua tahu lah cara ngebor ya. Tinggal bor dibesarkan dan seperti ini. Ini kita dengkek keluar dikit ya, dengan menggunakan 2 tang atau satunya kunci Inggris. Terus ini kita keluar, naikkan pakai tang ya. Jadi ini udah nggak 90 derajat ya, agak naik ya. Oke, dan yang di atas ini sudah saya marking dan saya bor adalah di sini ya. Jadi ini ada bendingan. Kalau ini expander tipe exit apapun ya, tahun 2001, jadi produksi yang itu di sini pasnya. Jatuhnya itu adalah yang penting di dalam sini, jangan mentok ini. Yang penting di dalam mika lampu DRL. Jadi jatuhnya di sini. Kalau agak ke sini ini mentok ke lampu. Makanya ini udah saya tandai. Jadi yang di sini adalah yang bulat seperti ini.
Ini di bor 3 mili, pakai mata bor 3 mili ya. Ini tinggal kita baut. Kalau pakai baut aslinya itu kecil ya, jadi saya kebetulan ada stok baut yang agak besar, jadi pakai mata bor 3 mili. Tapi kalau pakai baut aslinya kurang lebih mata bornya 2,5 mili lah. Ini agak kecil, kurang kuat, jadi saya gunakan baut yang lebih besar yang saya punya biar lebih kuat. Kita pasang di sini dengan menggunakan baut yang lebih kuat ini. Oh ya, ini penting ya. Jadi saya ingin mempraktekkan cara ngebornya ya. Kebetulan saya punya mata bor pendek karena patah ini ya. Jadi usahakan kalau ngebor itu jangan sampai mentok ke plat atasnya ya. Jadi kebetulan saya punya mata bor pendek, jadi saat udah tembus itu tidak sampai tembus ke plat atas. Kalau plat atas kena ya walaupun hanya nonjol dikit, tapi artinya kita membuat cacat kap mesin yang terekspos ya, terlihat ya. Jadi cara ngebornya kalau bisa pakai mata bor yang pendek seperti ini, jangan sampai kepanjangan. Atau kalaupun panjang Anda harus kira-kira kalau udah mau jebol. Nah, kalau udah mau jebol harus hati-hati. Jadi tidak sampai merusak kap mesin bagian luar. Oke, kita lanjut pasang. Biar durasinya tidak terlalu panjang, jadi sudah saya bor, kita pasang. Ya, dan ini penting juga ya, waktu kencangin jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang ya slack, dan kalau slack Anda susah, harus mengganti baut yang lebih besar lagi. Dan penting juga bautnya jangan kepanjangan sampai mentok ke luar. Cara ngukurnya ya ini ada lubang ya, nah seperti ini. Jadi paling panjang bautnya maksimal ini sekitar 3 cm. Ini tadi saya pakai baut yang 2 cm, jadi masih aman, tidak sampai ke plat luar. Dan yang sini ini sudah saya pasang ya, tinggal dikencangkan. Tapi biar afdol saya perlihatkan ya cara bendingnya, cara membengkokkannya ya. Jadi saya pakai kunci Inggris ataupun tang 2 juga bisa. Terus yang satunya pakai tang, kita tengkek atau kita bending keluar ya. Jadi ini sudah tidak 90 derajat ya, agak-agak naik ya, karena yang sini ada baut cukup tinggi, ada mika dari lampu DRL ya. Ini udah seperti ini, dan ini kita bor sesuai bautnya. Jadi ini baut M6 ya, kontras banget ya. Nah ini baut M6, kita gunakan kunci mata bor yang lebih besar ya. Ini saya kebetulan punya mata bor 6,5, atau kalau nggak punya pakai 6 terus di miring-miringin juga bisa, biar agak gede ya lubangnya, lebih besar dari bautnya. Saya nggak punya ragum, jadi saya pegang pakai kunci Inggris kayak gini ya. Saya pegang terus saya bor seperti ini ya. Jadi cari celah yang paling enak ya, ini agak dikencangkan, jangan sampai muter kayak tadi ya posisinya. Nah, seperti ini misal, terus kita bor. Pokoknya intinya seperti itulah, pegang pakai tang juga bisa, yang kencang ya. Terus kita bor. Oke. Ini intinya udah saya bor 6,5 mili. Tinggal kita pasang ya. Jadi saat kita pasang, ini yang sini model jepit, sini model kita baut, jadi tidak akan lari kemana-mana, kencang.
Kita putar tangan dulu sampai mentok, baru kita kencangkan pakai kunci seperti ini. Yang sini boleh kencang ya, tapi jangan terlalu sekuat tenaga juga, kencang cukupan. Dan yang sini jangan terlalu kencang karena ini plastik ya. Dan boleh dibilang ini miring sekarang karena di sini jepit, sini enggak. Kebetulan sini platnya agak bending ya, agak nongol ke atas, jadi ini nggak bakal lari ke sana, nggak bakal lari ke sana. Coba kita zoom. Nah itu, jadi ini ada plat ke atasnya, jadi nggak bakal keluar ke sana. Ini bagus. Yang buat ini nggak usah terlalu kencang karena plastik ya, takut pecah plastiknya. Yang penting ini terpegang atau ada yang megangin lah, nggak cuma satu baut. Kalau satu baut bisa muter. Oke ya, bisa kita cek apakah yang atasnya ini mentok ke mika ini enggak ya. Jadi ini masih agak di dalamnya ya. Kalau kita raba ini masih di dalam mika sini, jadi aman. Posisinya pas di sini. Jangan terlalu ke dalam dan jangan terlalu keluar. Jadi pas kurang lebih di sini. Karena kalau terlalu dalam nanti akan kena engsel ini ya. Nah, ini ada engsel plat ini, nanti akan saya perlihatkan. Kita sanggah dulu. Ini plat ini nongol, itu nanti jatuhnya akan di sini. Dia akan di sini. Jadi hidrolik ini pas di luar engsel. Jatuhnya di sini, di sela-sela ruang ini. Makanya harus pas posisi bracket ini. Kalau terlalu terlalu keluar, dia akan kena mika. Terlalu ke dalam, nanti yang hidrolik sini akan mentok ke engsel yang nyebrang ke sini. Jadi Anda yang mau menyoto silahkan. Ini sudah pas ya posisi di ujung coakan ini, di sini. Nah, sisi yang sini ini sudah saya lubang juga. Sisi yang kanan kurang lebih ini lubangnya beda ya, lebih lebar. Jadi kurang lebih di sini, di dalam lubang besar ini, pas di coakan ini atau bendingan ini ya. Jadi ujung benjingan itu pas di besi ini. Itu pas. Ini juga udah saya pasang ya biar cepat. Oke, tinggal assembling. Oh ya, for your information ya, bahwa ini saya beli yang 100 Newton ya. Jadi ini macam-macam, ada yang di bawah 100 Newton, 60 Newton, 80 Newton, atau 80 kilo. Ini yang 100 kilo ya bebannya ya. 10 kilo kurang lebih. Kalau 100 Newton itu 10 kilo, kurang lebih satunya. Jadi untuk kanan kiri 20 kilo. Ini saya coba satu dulu ya. Coba kita turunkan. Dia terlalu lemah ya. Bahkan di atas pun nggak bisa nyangga. Jadi memang harus 20 kilo ini. Harus 2. Ini cara masangnya tinggal tancap ya. Itu. Dan yang sana coba saya zoom. Ini tinggal tancapkan saja seperti ini. Ini ada, yang sini ada lubangnya, masuk ke pentolan tadi ya. Ya, dan ini pas banget ya. Ini udah terpasang, ini kita lepas. Jadi ini sementara pensiun ya. Ini. Nah, kurang lebih pas. Jadi di sudut segini dia jatuh, tapi di sudut ini ke atas dia naik. Kurang lebih pas. Jadi bisa kalau kita mau pingin banting biar ngunci sendiri bisa. Nah, ini ngunci sendiri. Nah, kalau kita buka lagi, segini ke atas dia naik. Jadi kalau Anda yang sering buka mesin,
dengan alasan tertentu ya. Kalau saya memang sering buka cek mesin karena rawan tikus masuk. Jadi hampir tiap hari saya tengok kap mesin, makanya saya perlu hidrolik ini untuk nggak capek ya pakai stick tiap hari. Tinggal buka, cek, bersihkan, tutup lagi, tapi tidak samping kunci karena kebetulan garasi saya juga aman dari maling ya. Oke, demikian tips singkat dan padat cara pasang hidrolik. Ini sebenarnya hidrolik mebel ya, merek Guben, tapi kita gunakan untuk kap mesin dengan catatan kita beli 4 biji plus sambungannya ya. Murah meriah, hanya 52.000, tapi kalau hidrolik yang khusus untuk kap mesin bisa 200.000 minimal. Ada yang 300, 400 ya, tergantung merek ya. Jadi ini murah meriah, bermanfaat. Oke, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang belum, biar lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.